trigonon yang berarti 3 sudut dan metro yang berarti mengukur. Jadi, trigonometri adalah salah satu cabang ilmu matematika yang berhubungan dengan segitiga. Sebelum masuk ke materi inti, kira-kira apa ya fungsi kita mempelajari materi trigonometri ini? Tenang-tenang, karena materi trigonometri ini banyak sekali penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kita harus lebih serius dalam mempelajarinya. Ada banyak penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya ada dalam bidang astronomi, yaitu navigasi baik di udara, laut, dan darat. Kemudian ada di bidang farmasi, kemudian ada di bidang musik juga di bidang fisika, yaitu ada di teknik mesin, teknik sipil. Pokoknya banyak sekali penerapan dari kita mempelajari trigonometri. So, kita harus bisa benar-benar mempelajari materi ini dengan baik. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke materi bab trigonometri. Nah, setelah tadi kita telah mendengarkan sekilas tentang materi ini, selanjutnya kita akan membahas beberapa materi inti dari pembelajaran trigonometri ini. Oke, dalam video pembelajaran trigonometri kali ini, saya akan mencoba membahas mengenai yang pertama itu ada perbandingan trigonometri, yang kedua ada identitas trigonometri, yang ketiga ada kuadran, yang keempat ada grafik, yang kelima ada relasi sudut, dan yang keenam ada aturan segitiga. Langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu mengenai perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri itu apa sih? Jadi perbandingan trigonometri itu berpacu pada segitiga siku-siku. Nah, dari segitiga siku-siku ini kita akan mengenal istilah baru nih dari dalam matematika, yaitu ada sin, cos, dan tan. Sin itu apa sih? Jadi rumus dari sin theta kita bisa mengantinya juga dengan sin A atau sin B. Karena di sini menggunakan theta, maka kita akan menggunakan theta juga. Di mana sin theta sama dengan sisi depan per sisi miring. Selanjutnya kita lihat nih segitiga siku-siku yang ada di layar. Jadi jika kita ingin menentukan mana sisi depan, sisi miring, dan sisi samping pada segitiga siku-siku, kita harus tahu dulu nih di mana sih letak sudut dari segitiga siku-siku tersebut yang diketahui atau yang tertera begitu. Nah, jika sisi tersebut tepat berada di depan sudut yang diketahui dalam segitiga siku-siku tersebut, maka sisi itu disebut dengan sisi depan. Perlu diketahui juga bahwasanya sisi miring merupakan sisi yang paling terpanjang di antara ketiga sisi dalam segitiga siku-siku tersebut. Nah, ketika kita sudah bisa menentukan mana sisi depan dan sisi miring, otomatis kita juga akan bisa menemukan mana sisi sampingnya. Begitu. Semoga dapat dipahami. Kemudian dalam perbandingan trigonometri juga terdapat cos theta, di mana nilai cos theta sama dengan sisi samping per sisi miring, dan tan theta, di mana nilai tan theta sama dengan sisi depan per sisi samping. Selain itu juga ada loh singkatan yang bisa kita pahami untuk memudahkan dalam materi perbandingan trigonometri ini, yaitu sin demi, di mana sin sama dengan depan miring, kosami kos samping miring, dan tan desa tan depan samping. Nah, semoga bisa memudahkan ya. Nah, berikutnya adalah nilai trigonometri pada sudut istimewa. Sudut istimewa dalam trigonometri itu berapa aja sih? Jadi sudut istimewa yang ada di trigonometri yaitu dimulai dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Lalu bagaimana ya nilai perbandingan trigonometri untuk sekan, kosekan, dan kotangan? Gimana ya? Nah, nilai dari sekan, kosekan, dan kotangan ini biasa kita sebut dengan identitas trigonometri atau kebalikan. Kenapa dibilang kebalikan? Karena nilai dari kosekan itu sama dengan 1 per sin delta. Kemudian nilai dari sekannya itu 1 per cos delta, dan nilai dari kotangannya sama dengan 1 per tan delta. Atau bisa dituliskan juga dengan kosekan sama dengan sisi miring per sisi depan. Begitu juga untuk sekan dan kotangan. Kemudian yang kedua dari identitas trigonometri ada perbandingan.
di mana nilai tan theta sama dengan sin theta per cos theta. Materi selanjutnya yaitu mengenai kuadran. Kuadran ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kuadran 1 dari 0 sampai 90 derajat, kemudian ada kuadran 2 dari 90 derajat sampai 180 derajat. Yang ketiga ada kuadran 3 dari 180 derajat sampai 270 derajat. Dan yang keempat ada kuadran 4 dari 270 derajat sampai 360 derajat. Di dalam kuadran 1, semua nilai perbandingan trigonometri bernilai positif. Kemudian dalam kuadran 2, nilai perbandingan yang positif hanyalah sin. Kemudian yang ketiga, nilai yang positif hanya ada tan. Dan yang keempat, nilai positif yaitu hanya ada cos. Selanjutnya yaitu materi grafik fungsi trigonometri. Yang pertama ada grafik cos, di mana grafik cos ini menyerupai seperti sebuah gelombang. Kemudian ada grafik sin, di mana sama seperti cos, cuman dalam grafik sin ini terdapat seperti dua gelombang. Dan yang ketiga yaitu ada grafik dari tan. Lanjut ke relasi sudut. Yuk kita perhatikan bagannya. Nah, terdapat beberapa langkah yang bisa kita lakukan dalam mencari relasi sudut ini. Seperti yang terlihat pada bagan, langkah pertama yaitu kita pilih dulu acuannya nih. Apakah kita akan menggunakan yang genap ataukah yang ganjil? Nah, ketika kita pilih acuan yang genap, maka fungsi akan tetap atau bisa dikatakan fungsi tidak berubah, di mana cos akan tetap cos dan sin akan tetap sin. Sedangkan untuk acuan yang ganjil, fungsi akan berubah, di mana jika kita pilih yang ganjil ini, fungsi sin akan berubah menjadi cos dan fungsi tangen akan berubah menjadi kotangen. Nah, langkah selanjutnya setelah kita pilih acuan, kemudian kita mengetahui fungsinya tetap ataukah berubah, maka yang kita lakukan selanjutnya adalah cek kuadran untuk mengetahui tanda plus ataukah min. Dan selesai deh. Setelah itu kita bisa menentukan nilai dari relasi sudutnya. Lanjut nih ke materi selanjutnya yaitu aturan segitiga. Di aturan segitiga ini terdapat 3 aturan, yaitu ada aturan sinus, aturan kosinus, dan aturan tangen. Yang pertama yaitu ada aturan sinus. Aturan sinus yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Selanjutnya yang kedua ada aturan kosinus. Aturan kosinus terdiri dari 3 rumus. Yang pertama yaitu ada A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2 dikali B dikali C dikali cos A. Kemudian yang kedua, B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2 dikali A dikali C dikali cos B. Dan yang terakhir ada C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2 dikali A dikali B dikali cos C. Nah, yang ketiga ada aturan tangen, di mana A min B per A plus B sama dengan tan A min B per 2 per tan A plus B per 2. Kemudian A min C per A plus C sama dengan tan A min C per 2 per tan A plus C per 2. Dan yang terakhir B min C per B plus C sama dengan tan B min C per 2 per tan B plus C per 2. Nah, yang terakhir ada luas segitiga. Nah, kita juga bisa loh mencari luas segitiga dari aturan trigonometri. Yang pertama ada luas sama dengan setengah B dikali C min sin A. Kemudian cara yang kedua atau rumus yang kedua yaitu luas sama dengan setengah dikali A dikali C min sin B. Dan yang terakhir yaitu luas sama dengan setengah dikali A dikali B min sin C. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa memahami materi ini dengan baik dan selalu bersemangat dalam hal-hal kebaikan. Semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.